Alhamdulillah saya bisa terlibat di dalam Milad ke-29, bahkan lebih terhormat diberi kesempatan untuk ikut membuka begitu ya. Ini suatu kehormatan bagi saya. Saya kok ketika membaca surat itu agak karena saya semula itu fokusnya yang menghubungi saya Bu Umi ya. Bu Umi kan dari fisika ya. Fisika. Iya. Nah, sehingga kemudian seolah-olah nih acaranya fisika aja gitu kan. Nah, jadinya saya hanya bawa hadiah untuk Departemen Fisika nih. Wah. Ini buku pengantar kosmologi, ya, buku yang saya tulis. Nah, ini juga yang mengapa saya itu memilih fisika begitu ya. Jadi kelas 2 SMA, saya itu sudah memutuskan bahwa saya nanti harus kuliah di Departemen, saya harus kuliah fisika begitu. Kan gila kan? Kelas 2 sudah memutuskan untuk kuliah di fisika, bukan di elektro, bukan di sistem informasi, belum ada waktu itu ya, belum ada. Duitnya banyak katanya. Iya kan, betul, duitnya banyak. Saya jurusan kering, fisika itu, MIPA itu kering gitu. Tapi kenapa itu saya pilih? Nah begini, kelas 2 SMA, saya pecinta sejarah, saya suka membaca buku sejarah. Nah pada waktu itu membaca buku tentang teorinya Einstein yang ditulis oleh orang Mesir. Teori ini tadi, relativitas umum. Di situ disebutkan bahwa yang paham teori relativitas umum di muka bumi itu hanya belasan katanya. Saking sulitnya. Saya batin. Sesulit apa sih teorinya Einstein itu? Kalau itu ada 17, saya ingin menjadi yang ke-18. Nah kira-kira begitu pada waktu itu. Akhirnya sudah saya harus masuk fisika. Saya cerita ke teman-teman, wes di goblok-goblok no, melebu jurusan kering macam-macam. Tapi saya enggak urusan. Pokoknya itu mimpi saya. Jadi saya ingin menjadi bagian dari deretan orang-orang yang belasan tadi itu gitu ya. Jadi itu memang agak megalomania gitu. Jadi nah, saya masuk fisika gitu ya. Dan ternyata memang itu sulit. Jadi aja nangel gitu ya. Nangel gitu ya. Jadi baru tahu kan semula kan yang disebut sulit. Nah, setelah itu baru tahu beneran sulit. Tapi alhamdulillah saya menulis bagian dari penggalan kesulitan itu. Ya 2 buku, nanti saya hadiahkan kepada khususnya Departemen Fisika. Kalau saya tahu sejak awal ini fast begitu ya, saya bawa juga buku ayat-ayat semesta dan nalar ayat semesta. Dan sekarang saya sedang menulis buku ayat-ayat semesta jilid 3. Ya. Itu isinya adalah ayat-ayat tentang samawat, ayat AAS, ayat-ayat samawat. Di dalam Al-Quran itu ada 310 kata langit di 297 ayat, itu yang sedang saya tulis. Pernah saya tawarkan kepada mahasiswa S3 tafsir, UIN Jogja dan UIN Surabaya, sudah ada beberapa yang ngadep, tapi kemudian mundur teratur. Karena sulit tadi ya Bro? Iya, karena membayangkan langit secara astronomi IPA-nya sulit, jadi akhirnya mundur. Ya udah, tapi ide itu harus tetap jalan, karena itu saya harus tulis sendiri. Begitu? Nah, baik, saya akan cerita tentang karena di TOR yang saya terima, memang ternyata saya harus cerita tentang diri saya begitu ya. Di Sivitas Akademika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Begini. Jadi di kita begitu mendengar Islam, maka yang terbayangkan ini di kepala kita. Ya. Surga, neraka, ikhlas, halal, haram, poligami, kawin lagi, cerai, gitu kan. Udah itu aja tentang Islam. Yang ramai di iya betul, hanya itu. Jadi begitu kita dengar kata Islam itu, ya, dan tidak ada kata sains dan teknologi, nggak ada. Nah, itu kan, nggak ada. Kata orang di kampung malah ini bagian dari ilmunya orang kafir, ya, gitu. Nanti mati nggak ditanya hukum Newton, nggak ditanya rangkaian listrik, ditanyanya marrobuka, gitu kan, man nabiyuka. Makanya dikai bocoran ketika dimakamkan kan, iya kan, terus dikasih bocoran kan oleh yang mimpin pemakaman itu kan. Iya itu kan kalau dalam bahasa kita kan diberi bocoran gitu ya. Nah, itu. Ini membahasakan praktek-praktek keagamaan begitu ya. Nggak ada saintek itu, jadi seolah-olah itu bagian dari ilmunya orang kafir. Nah begitu kan, ya itu yang kita terima. Nah ya di Indonesia ya, lembaga pendidikan tertua itu kan memang pesantren. Jadi pesantren tertua itu di Klaten ya, itu sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Ya, tapi mungkin wujudnya sudah nggak ada.
Sedangkan yang mewakili kelompok tertua itu sekarang di Sidogiri itu ya sudah sekitar 300 tahun. Ini pesantren salaf. Ya. Nah, kemudian di awal abad 20 ada pesantren yang mulai mengadopsi sistem modern, sistem barat. Itu dengan menerapkan manajemen gitu ya. Itu Gontor dan semua ikutannya. Dan dua pesantren ini kan sudah melahirkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh nasional ya. Ini sederetan tokoh-tokoh nasional, termasuk kemarin yang rame-rame dengan teriakan Fir'aun gitu kan ya. Itu Cak Nun gitu ya. Nah, itu kan orang pesantren. Tapi yang jelas kita ya punya wapres yang juga orang pesantren. Beliau ini ya pesantren begitu. Nah, bahkan yang lalu kita juga punya presiden yang dari pesantren. Ini kan ya ini untuk menggambarkan katakanlah kehebatan pesantren gitu ya. Gitu. Coba kita perhatikan ya, tokoh-tokoh pesantren yang ada sampai saat ini. Siapa di antara mereka yang kita pernah dengar mereka mengajak pada kita untuk kemudian berbicara tentang potensi mendapatkan hadiah Nobel? Siapa? Enggak ada. Lalu siapa lulusan pesantren yang kemudian bercerita tentang loh bangsa kita ini ya sampai sekarang kenapa kita itu hanya menjadi bangsa konsumen, bangsa user, bangsa importir. Kenapa kita enggak mandiri menjadi bangsa eksportir? Siapa? Alumni pesantren? Enggak ada. Nah ini ya. Jadi seolah-olah kemudian melakukan pembenaran teologis ya sehingga kemudian kondisi kita itu dipandang kondisi darurat terus-menerus. Ya, justru hanya membuat pembenaran supaya kita itu tetap istilah itu kalah gitu kan. Nah itu. Padahal rahmatan lil alamin itu kan harusnya mindsetnya kan memberi. Memberi itu kan produsen, bukan konsumen, begitu kan, bukan user. Jadi ada something wrong di kita itu ya. Nah, jadi artinya ada yang salah. Bahkan kemudian data memperlihatkan ya, kualitas pelajar kita dalam bidang matematik dan sains itu kan rendah ya. Coba lihat data PISA 2016 kita peringkat ke-6 dari bawah. Tapi 19 justru peringkat ke-3 dari bawah. Ya, mengalami peningkatan minus. Ya, peningkatan dulu baru minus. Nah, gitu loh. Jadi kita harus apa namanya? Iya. Minus jadi. Nah, itu bahkan perguruan tinggi kita yang terbaik ya UI katakanlah begitu atau ITB. Itu di lingkup ASEAN kan hanya nomor 9. Jadi apa kemudian yang mau kita banggakan sebagai bangsa ini? Apa nomor satunya? Bal-balan ya jelas. Jangan sebut-sebut lagi bal-balan itu kan. Bulet bal-balan itu kan ya. Iya dulu gitu loh. Jadi apa yang mau kita banggakan itu apa gitu kan. Nah ini ya. Ini kalau kita bicara dunia. Nah kemudian motor ya. Ini. Coba kita lihat data penjualan motor sejak 2005 sampai 2019. Itu hampir 100 juta unit motor terjual di negara kita. Coba lihat mereknya, bahasa apa itu? Kan bahasa Jepang. Artinya ini kan produksi Jepang. Kita hanya pekerja-pekerja mereka saja kan. Ya gitu loh ya. Jadi kita ini kuli. Bahkan di kampung halaman sendiri kan konyol ini sebenarnya. Nah ini yang saya maksud kenapa agama-agama itu enggak melakukan dekonstruksi teologis gitu ya. Itu atau teologi pembebasan gitu loh. Jangan teologi buruh terus yang dikembangkan kan. Itu. Nah ini. Jadi di sini ya peran keagamawan itu ada yang kurang begitu. Nah, jadi kita itu menjadi bangsa konsumen. Lalu produknya kan ini produk kita kan. Kita hanya bisa ini ya. Jadi mobil nggak bisa. Cuma gini. Makanya di sini nggak ada fakultas teknik mesin ya. Karena tahu kayaknya nanti alumni teknik mesin buat mobil cap jeruk juga gitu kan. Ya. Gak ada gitu ya. Nah ini. Jadi ini saya secara pribadi itu orang mungkin nggak berpikir serius. Tapi bagi saya ini keprihatinan yang mendalam. Itu keprihatinan saya sejak kecil. Saya kecil itu hidup dalam kultur yang tadi, kultur Madura begitu. Ibu saya agak-agak bau kultur Jawa yang tiada hari tanpa selamatan. Saya sebagai anak sulung tugasnya nganter berkatan ke sana kemari. Terus dapat berkat balik.
makanan melimpah. Besoknya berserakan di luar itu, nggak kemakan, bukan sekedar sisa itu, nggak kemakan. Saya mikir, masuk si Islam itu ini menghasilkan sesuatu yang mubadir. Lalu waktu saya habis untuk nganter kenduri dan lain-lain. Kapan saya mikir bikin kereta api? Karena kalau saya ke sekolah itu mesti melewati rel kereta api. Jadi teknologi pada waktu itu saya simbolkan dengan kereta api. Kapan aku iso nggak sepur lek cara nih? Terus kiai saya ngaji Madura itu. Mas, jadi jangan puasa kamu. Jangan puasa Senin Kamis. Kalau nggak kuat bisa sinting gitu. Loh, gitu kan? Loh, nggak kuat bisa sinting. Loh, kan jadi Nabi kok nggak ajaran iso nggak sinting gitu kan? Kan waktu itu nggak ada, kita nggak boleh nanya ya. Di kampung kan jarang ada ngaji terus nanya gitu. Waktunya selesai gitu kan. Mungkin batin dede lek sing batin. Mungkin saya yang batin, yang lainnya udah lewat gitu. Batin. Kok pertama batin tadi, yang kedua kok iso sinting ajar Nabi? Kan mungkin ya. Nah itu ya. Nah jadi itu ya. Jadi pertanyaan saya ya itu terus mulai kecil besar ada data gitu kan, lebih akurat lagi nih. Loh, kok kita itu cuman konsumen, user. Ngapain sulit-sulit kuliah di ITB kalau ujung-ujungnya hanya menjadi buruhnya Honda, Yamaha, Slambersir dan lain-lain kan? Gitu. Ya. Nah, ini kan ya sebatas itulah. Bahkan tadi ya tentang Nobel Prize winner. Iya, memang Salam ya. Tapi ya, Salam, Zuhail, kemudian Aziz Sankar ya, yang dalam bidang matematik itu medal Fields setara Nobel itu Maryam Mirzakhani. Ini orang Iran. Ya, Aziz Sankar itu Turki, Zuhail itu Mesir. Yang menarik adalah selain Salam, setelah lulus S2 dari masing-masing negara, mereka tuh lanjut dan menetap di Amerika. Bahkan sampai hari ini ya, seperti Aziz Sankar itu. Ya, Salam itu menetap di Inggris dan kemudian ke Trieste di Itali gitu ya. Nah itu. Jadi tidak kembali ke negaranya. Kalau kembali ke negaranya kira-kira jadi apa? Ya seperti saya ini menjadi anggota majelis tarjih pimpinan pusat, maksimum gitulah. Jadi nggak dapat hadiah Nobel ya. Paling-paling nanti penghargaan apa? Itu pun kalau diberi penghargaan. jadi gitu. Ya ini risikonya begitu. Ya. Nah jadi realitas itu yang kemudian ya mengendap semua. Sementara di sisi lain saya sebagai orang fisika itu tahu bahwa kemajuan sains itu sudah sedemikian luar biasa. Ini saya beri ilustrasi kepada teman ibu bapak ya. Jadi ini adalah lab di Jenewa ya, di CERN gitu, di Jenewa Large Hadron Collider. Jadi ini keliling ini 27 km ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Ini lorong super canggih untuk menembakkan proton. Ya, jadi lorong-lorongnya itu seperti ini. Nah ini orangnya kan kecil sekali tuh, ini ya ini orangnya kecil sekali. Nah ini. Jadi ini untuk mempercepat proton. Proton itu kan isinya inti atom gitu loh ya, dilepas dulu lalu dipercepat. Nah kalau sudah sangat cepat berarti energinya tinggi lalu ditabrakkan. Setelah ditabrakkan maka kan di situ ada namanya berarti kan reaksi. Lalu menghasilkan dalam reaksi itu menghasilkan partikel dan hasil partikel yang diperkirakan itu adalah God particle, partikel Tuhan. Nah jadi ilmuwan pengen tahu partikel Tuhannya itu kayak apa gitu loh ya. Jadi mereka sudah berbicara partikel Tuhan. Kini sih ngomong Tuhan sing ya apa posone diterima apa enggak. Nah gitu kan. jadi sih deso. Iya, sing deso gitu kan ya. Jadi belum berkembang maksud saya pikiran kita tentang Tuhan itu sih belum berkembang. Nah, mereka sudah berpikir seperti itu. Dan ini kan lab sangat mahal. Ya 100 meter di bawah permukaan tanah loh. Itu kan enggak gampang. Mungkin ini ngeduk iya, 5 meter aja udah banjir itu kan. Apalagi 10 meter, ini jadi danau semua Pulau Jogja ini kan. Ya, bayangkan itu. Nah, ini tidak kalah ekstrimnya. Ini ya, yang bunder-bunder ini namanya photomultiplier, jadi penguat sinyal cahaya. Diameternya itu 51 cm, jumlahnya itu 11.146 gitu ya. Untuk apa? Penguat sinyal cahaya. Jadi ini kalau running orangnya udah keluar semua lalu ini terisi air super murni sebanyak 50.000 ton. Untuk apa?
menangkap partikel dari neutrino, partikel neutrino dari matahari, ya. Tapi yang menarik adalah lab ini berada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Di kaki Gunung Toyama 250 km dari Tokyo ke barat laut situ, ya. Nah ini. Jadi lab-lab bidang saya fisika partikel itu sampai hari ini belum mungkin dibuat di Indonesia. Ya, nggak punya duit. Bangun IKN aja cuma bingung kok mau bikin lab yang gini-gini. Kita itu nggak jelas prioritasnya ya. Mau bikin lab atau bikin IKN gitu ya. Jadi nggak jelas itu. Makanya nanti nggak ada yang jadi gitu kan ya. Nggak jadi semua. Nggak ada jadi semua. Labnya nggak jadi, IKN-nya juga nggak jadi. Yang penting pilpresnya tetap jadi. Jangan sampai nggak jadi ya. Ruwet nanti. Nah, ini lab ya. Ini juga begitu di Amerika ya. Jadi di Amerika itu ini di Fermilab ya. Di Fermilab Illinois. Nah ini ada penembak partikel ini neutrinonya. Kalau tadi dari matahari ini ditembakkan. Lalu detektornya itu ada di Homestake, South Dakota. Itu jaraknya 1.300 km. Jadi dari Anyer, Banyuwangi keluar, Gilimanuk lah. Kan kalau Anyer Panarukan kan baru 1.000, kurang 300 meter itu sampai di Denpasar itu kira-kira ya. Di sana labnya begitu. Gitu ya. Nah ini kan lab semuanya di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan ini kan teleskop Hubble, setinggi 13 meter dibangun melibatkan 10.000 ilmuwan insinyur di Amerika dalam waktu 20 tahun. Ya. Anggarannya berapa untuk sebuah teleskop ini? 2 miliar dolar. Tolong dikurskan. Jadi sekitar 30 triliun. Dan yang menarik, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 530 km. Untuk menghindari debu-debu atmosfer itu. Ya. Maka diperoleh gambar-gambar yang luar biasa. Gitu ya. Bahkan ayat di dalam surah Ar-Rahman, ayat 37 ya. Faidan sakotis sama, gitu. Jadi ketika langit pecah. Gitu. Nah itu kan nggak dipahami sebelum ada Hubble ini. Karena kemudian dipotret, oh ternyata ini. Yang mendekati cerita itu. Sebelumnya ya ulama hanya mengandalkan bahasa langit pecah. Langit pecah aja udah gak kebayang. Wong langit sendiri masih belum terdefinisi dengan baik. Kok moro-moro wis pecah. Sudah pecah terus diibaratkan seperti mawar. Wis tambah gak karu-karuan. Mesti dilewati oleh kiai-kiai. Wis lewat aja. Timbangannya bingung gitu. Malah ketok gak ngerti nih gitu kan ya. Itu. Lewat. Nah itu. Butuh waktu sekitar berapa abad ini ya untuk teleskop Hubble. 2 miliar dolar. Tapi orang barat masih gak puas. Bikin lagi yang lebih hebat. James Webb Space Telescope. Ya. Ini berapa anggarannya? Ini dibangun, jadi ini 90 ya. Teleskop 90 itu diluncurkan. Nah 96 ya bikin yang James Webb ini. Ya. Karena apa? Kalau yang ini cahaya tampak, yang terus kabel, yang ini infrared, jadi yang tidak tampak itu. Jadi jangkauannya lebih jauh lagi. Nah, ini membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi ternyata. 5 kali lebih mahal, 10 miliar dolar. Setara dengan biaya IKN. Kira-kira begitulah ya. Jadi itu ya. Dan ini diorbitkan pada jarak 1.500.000 km. Jadi 4 kali jarak bumi bulan. Itulah sebabnya kalau ini rusak, itu nggak mungkin bisa diperbaiki. Karena nggak mungkin orang bisa ke sana. Sementara Hubble itu begitu diluncurkan, ketahuan bahwa lensanya itu meleset 1/50 ukuran rambut. Kalau kita punya film rambut di belah 7, titian rambut di belah 7, ini meleset 1/50. Gambarnya itu buram. Kongres Amerika kumpul, dihadiri George W. Bush. Ya apa proyek 2 miliar bulan, 2 miliar dolar kok gak karu-karuan hasil itu kan. Astronom NASA stres waktu itu. Lalu diadakan misi perbaikan. Karena jaraknya masih 570 km, mungkin itu. Tapi kalau James Webb, begitu rusak, wassalam. Ya, akan jadi sampah ruang angkasa sudah gitu kan. Makanya kemudian sebelum ini dipastikan sehingga kemudian biayanya menjadi 5 kali lebih mahal. Ini kan Al-Quran surah Ar-Rahman 33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard
Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kan begitu. Menembus bumi tadi lab bawah tanah tadi kan. Sekarang ruang angkasa. Ya. Siapa yang kita yang sudah biasa ke bawah tanah dan ke ruang angkasa? Kan turun. Bolet gitu. Itu pun nggak lab gak tadi. Terus apa kita selama ini gitu kan? Pertanyaannya itu. Nah, gitu ya. Nembus bumi enggak, ke ruang angkasa ya enggak. Gitu kan. Nah, ya. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi ya perkembangan dunia sistem informasi, dunia itu menjadi rata, menjadi flat, lalu mengalami disrupsi, kita komunikasi sekarang lebih masif ya. Tadi juga sudah disinggung ya, masalah YouTube. Nah, kita juga ini ada Zoom-nya juga, atau gimana? Ya. Bahkan ada rekamannya gitu kan. Ya. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya begini, ya. Di tengah setengah abad pertama, abad 20 ya, itu ada ini sosiolog Rusia yang di Harvard, Sorokin, ya setelah melakukan kajian dia akhirnya menulis buku The Crisis of Our Age. Jadi dunia kita ini, abad kita ini sedang mengalami krisis. Dan bukan hanya dia, bahkan kemudian René Guénon, gurunya Hossein Nasr di Perancis itu juga menulis buku yang sama, tapi dalam bahasa Inggris ya, krisis. Jadi kita ini sekarang mengalami krisis. Sampai hari ini krisis itu makin kuat. Ya. Jujur saja, ini bahkan di perguruan tinggi Muhammadiyah kalau kita memang mau melakukan semacam riset atau apa gitu. Di ITS ini kan saya sekarang kan banyak itu ada CCTV itu ya. Nah, ternyata mahasiswa itu kan melakukan mesum-mesum gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga nggak jauh beda di perguruan tinggi Islam sekalipun kan, coba buat ini, mesti nanti kan kita melihat kemesuman itu. Jadi artinya kemesuman sekarang itu apa yang dalam istilah populernya free sex ya, dalam berbagai tingkatannya itu kan sekarang memuabah. Ini krisisnya itu. Ya. Kita selalu mau mengejar kemajuan dalam bidang material. Tapi kita lupa sebenarnya di sisi lain kita juga mengalami situasi krisis itu. Nah, pertanyaannya kemudian dan yang dituduh oleh para ilmuwan ini, biang keroknya itu ternyata adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Sains itu sendiri, yaitu sains positivistik. Ya, itu. Ibu bapak, ya nanti saya ceritakan juga bahwa kalau kita belum belajar kuantum, ya, itu, kita hanya belajar mekanika Newtonian, maka semua umat manusia di muka bumi secara ilmiah itu adalah ateis. Ya, tolong nih klaim dicatat dulu ya. Kalau nggak belajar teori kuantum dan relativitas umum, umat manusia di bumi itu ateis secara ilmiah. Itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, padahal Islam itu sempurna. Nah, kesempurnaan Islam itu saya simbolkan dengan trilogi Tuhan, alam, dan manusia. Jadi hubungannya itu sudah saling terkait, tapi sayangnya umat Islam itu hanya fokus kepada persoalan agama. Abai terhadap persoalan alam, dan yang fokus pada persoalan alam itu adalah orang-orang barat. Makanya kemudian yang maju adalah orang barat, karena orang barat lah yang memahami sunatullah, perilaku alam. Ya, itu. Jadi yang memahami sunatullah itu orang barat sekarang ini, bukan orang Islam. Orang Islam paham dalilnya sunatullah. Gitu. Tapi bentuk sunatullahnya gimana? Itu yang belum dipahami. Ya, gitu loh. Ya. Kan dalilnya banyak sekali di Al-Qur'an ini. Jadi misalkan begini. Sekarang ini Februari ya? Oh, Februari ya. Saya harus tanggal berapa ini? 16 ya. Oh iya, ini harusnya hari-hari ini ada momen ketika Jogja dan Pulau Jawa itu ada hari yang tanpa bayangan ya. Ada hari yang tanpa bayangan. Karena apa? Karena matahari tepat di atas, matahari sama dengan lintang kota kita. Itu. Ya. Jadi nanti ya Maret gitu, April akan terus bergeser ke utara. Sehingga kita bisa pastikan nanti ketika April bayangan orang di Jogja itu pasti di selatan tubuhnya. Itu pasti, bukan insya Allah. Ya, betul, ini mau saya katakan, ini problem teologi kita. Ini yang saya maksud dengan sunatullah dalam di alam. Nah, jadi nanti April bayangan orang di Jogja itu pasti di selatan tubuhnya. Nanti kalau ada orang, loh kalau Allah menghendaki
Bisa saja nanti bayangannya itu udah ada di utara tubuh. Nah ini seolah-olah paling dekat dengan Allah, memahami sunatullah tapi ngawur. Menganggap Gusti Allah itu mencela-mencela. Kaya awake dhewe. Padahal di alam Quran itu sunatullah la tuqat halat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunatullah itu sudah berlaku sejak zaman lampau dan enggak mungkin kamu lihat perubahan. Ya, ayat ini lali gak dibaca. Sehingga kemudian seolah-olah Allah kemudian mencela-mencela diubah-ubah dhewe karo gak usah ngubah teke tapi ngubah perilakunya gitu kan. Kan begitu jadinya. Nah ini yang saya maksud. Jadi dalam konteks hukum alam sunatullahnya orang barat lebih paham dari kita ketimbang kita. Kita dalilnya tahu, paham tempatnya, tapi implikasinya dan ini gimana itu yang jadi problem. Ya. Padahal di dalam Al-Quran ayat alam itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Jadi ke depan sebenarnya salah satu tugas kita itu adalah kita harus melakukan kajian intensifikasi kajian alam, ya, baik ayatnya maupun ngaji alamnya itu sendiri. Jadi teman-teman fisika, biologi, kimia dan lain-lain itu studinya harus lebih intensif, gitu loh ya ceritanya begitu, ya. Nah maka dari saya kan nggak mau ini terus-menerus ceramah begini, gitu kan, ya. Nah saya udah punya buku ini, sekarang sedang menulis lanjutannya, gitu ya. Nah ini pernah muncul di bazar buku terbesar di dunia loh ya, di Frankfurt Book Fair. Nggak banyak loh buku Indonesia yang pernah muncul di sana. Ya, ya ini harus saya tampilkan dong. Ya kan itu. Sekali lagi kan banyak orang nulis buku, tapi untuk tembus pasar dunia gitu loh, ya itu ya. Nah salah satunya saya yang bisa. Ini ketika buku ini saya presentasikan di Perth University ya, di Australia Barat begitu. Nah, ini guru besar pemikiran politik Islam dari Pakistan. Ini di Brunei ya. Di Brunei yang ini adalah Tareq Ramadan, cucunya Hasan Albana ya. Nah, ini Profesor ya, siapa yang menulis buku apa namanya Tauhid dan Islam, Osman Bakar ya. Ini ketua MUI-nya Singapura gitu. Ini anaknya Sultan ya. Anaknya Sultan waktu itu sempat membuat saya deg-degan juga gitu. Jadi pulang apa enggak gitu. Nah, les ini mulai gaya NU ya, les ini ya. Mulai gaya NU ya. Nah, ini di Paris. Ya, ini di Paris. Institut European Science Humanis. Ya, ini di Paris. Ya. Ini anak Indonesia tapi istrinya Paris. Jadi saya iri juga sebenarnya ini. Ya. Padahal iya, saya nggak lebih keren dari saya sebenarnya. Tapi ya nasibnya beto. Ya. Nah ini di Kuantan. Jadi saya pernah jadi semacam profesor tamu di IIUM, International Islamic University Malaysia gitu ya. Itu jadi saya jadi narasumber di situ. Nah, jadi ketika saya di Kuala Lumpur itu sempat diguyoni di sana gitu. Jadi gagasan saya tentang nalar ayat-ayat semesta itu dipandang sebagai mazhab kelima dalam wacana Islamisasi ilmu pengetahuan, begitu loh ya. Selain siapa? Ismail Al-Faruqi, Naqib Al-Atas, Hussein Nasr dan Sardar begitu ya. Itu guyonannya orang sana. Orang sini kan nggak tahu guyonannya apa, begitu nggak jelas. Ya, guyonannya Sambo. Tadi malam rame ngabalin dengan Rocky Gerung gitu kan di TV One gitu ya. Bulet guyonannya gitu aja. Ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi akhirnya keprihatinan itu ya di berbagai tempat. Ini saya cerita begitu di berbagai tempat, di USU, di Pusat Studi Qur'annya Prof. Quraisyhab di Ciputat itu, kemudian di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta, kemudian di Universitas Malang, Universitas Negeri Malang di Malang itu. Ada orang yang pertanyaannya serupa begitu ya. Jadi disebutkan bahwa ilmuwan muslim ideal itu saya katanya gitu ya. Karena ya udah kalau ilmunya kan saya sampai S3 di bidang fisika kan. Tapi kemudian saya mendeskripsikan persoalan teologi, kalam, ya tasawuf dan lain-lain kaitannya dengan sains itu kata beliau-beliau itu
Ya layaknya saya orang pesantren menjelaskan itu sehingga kemudian ilmuwan muslim itu saya begitu. Nah kemudian ada lanjutannya. Waktu itu kan belum profesor ya, Dok, Ustadz. Gitu. Sunatullah juga mengatakan suatu saat kita semua akan kembali. Apakah Ustadz sudah melakukan kaderisasi? Itu pertanyaan yang mendasar. Nah, gitu ya, itu pertanyaan mendasar. Yang sebenarnya pertanyaan itu juga sebelum ditanya pun saya sudah berpikir itu, gitu kan. Ya. Nah, singkat cerita, maka kemudian awalnya sebenarnya ide ini untuk universitas. Saya rencanakan di ITS. Saya mau pakai kos-kosannya senior saya, tapi masalahnya kos-kosan itu udah diwariskan. Wah, akhirnya udah hilang itu. Ya, saya hanya punya ide, ya, nggak ada finansialnya, jadi problemnya di situ. Nah, sampai kemudian ketemu yang Tebu Ireng dan juga Darul Ihsan di Sragen itu, gitu ya. Nah, maka ini saya wujudkan dalam bentuk Transcend dengan jargon generasi pencinta Al-Quran dan sains. Kalau generasi pencinta Al-Quran udah banyak, namanya pesantren tahfidz itu di mana-mana udah tumbuh, udah banyak. Ya, sedangkan yang sekolah-sekolah sains juga udah banyak, khususnya sekolah-sekolah Kristen. Lalu Pasiat, nah, anak saya kan sempat masuk di Pasiat, ya, Pasiat gitu. Nah itu sayanya kuat. Tapi kan sekolah sakwen-wen gak ngerti agama, belajar agama sakwen-wen gak ngerti sains, gitu kan? Ya, nah maka kemudian saya bangun ini Transcend, diresmikan 1 Muharram 1435. 5 November 2013 diresmikan itu ya. Nah kemudian di Jombang itu diresmikan 23 Agustus ya. 24 Agustus 2014. Jadi 1 tahun setelah Sragen. Ya. Itu. Jadi ini urut-urutan sejarahnya. Pemilik gagasan Transcend itu saya. Gus Solah datang ke saya untuk minta diwujudkan itu di Tebu Ireng. Ya, jadi penggagasnya itu bukan Gus Solah, tapi memang Tebu Ireng waktu itu sedang dipimpin oleh Gus Solah, gitu ya. Ini untuk meluruskan isi artikel yang tadi itu ya. Nah, ini bangunan yang di yang di Sragen ya, belum selesai sampai hari ini masih sekitar 60% begitu. Nah, tapi ada juga, ini yang ini tadi maaf, ini tadi juga masih Sragen ya, ini Sragen semua. Nah ini baru yang Tebu Ireng, ya Tebu Ireng. Tebu Ireng meskipun dibangun 1 tahun, berdiri 1 tahun belakangan, tapi karena memang finansialnya kuat, udah jadi sekarang, udah beberapa tahun yang lalu udah jadi, begitu ya. Nah tapi kemudian ada juga dalam bentuk program itu di Mualimin, ya. Tapi karena dalam bentuk hanya 1 kelas dari sekian kelas, maka seperti anak yatim. Ya, yang lainnya waktunya observasi di Surabaya. Jadi salah satu kegiatan rutinnya nanti ya di Surabaya itu mendadak pun yang Sragen maupun Jombang bisa, tapi yang Jogja kesulitan. Makanya seperti inilah nggak jalan normal. Makanya saya usulkan nanti kalau sudah jadi pindah ke sana, mualiminnya tetap dijadikan Transcend aja gitu ya. Jadi itu coba Transcend benar-benar ada 3 gitu, secara independen, mandiri, bukan bagian dari sub mualimin. Bahwa namanya nanti Transcend Mualimin nggak apa, tapi itu sudah berdiri sendiri begitu ya. Nah itu sudah saya sampaikan kepada Ketua Umum sebelum dipilih untuk periode keduanya. Itu mudah-mudahan setelah kedua makin kuat begitu ya, diwujudkan itu. Jadi, nah singkat cerita ya, kalau kita mau berbicara ilmu, kita harus bicara piranti akal. Menariknya di dalam Al-Quran itu ada 49 kata akal, semua dalam bentuk kata kerja. Dan menariknya lagi, semua hanya 1 yang fi'il madi, kata kerja lampau. 48-nya adalah fi'il mudhari. Jadi berpikir dan berpikir, sedang berpikir itu ya, terus berpikir itu. Jadi bukan berpikir itu bukan masa lalu begitu ya. Jadi muslim itu harusnya begitu. Nah, yang menarik dari nalar ayat semesta, Bu, saya itu kan begini. Jadi ayat Al-Qur'an itu katakanlah kita beri pertanyaan-pertanyaan kritis, lalu kita beri jawaban hipotetik sementara begitu ya. Lalu kita follow up dengan observasi eksperimen lah kira-kira begitu ya. Nah ini menjadi bagian dari kegiatan kurikulum dan kegiatan Transcend. Ini cara sadar. Jadi tadi saya kan cerita tentang pesantren-pesantren yang tidak ada tokoh-tokohnya mengajak ada Nobel gitu kan. Memang ya nggak pernah diajari tentang itu gitu kan. Nah maka itu nggak cukup pesantren itu.
Makanya kemudian saya melahirkan Transcend. Jadi Transcend itu berbeda dari dua jenis pesantren yang sudah ada. Jadi ini pesantren genre terbaru, pesantren ketiga. Itu loh. Dan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Samsul Anwar, Transcend itu disebut sebagai bentuk ijtihad Muhammadiyah di abad keduanya. Gitu loh ya. Karena ada dialektika antara agama dan sains, dan karena itu filsafat merupakan bagian dari materi pelajaran, ada dalam kurikulum. Ada di UAD fisika filsafat? Belum gitu. Belum di UAD, masih kalah dari Transcend kan. Jadi begitu, meskipun itu masih level pengantar, itu memperlihatkan bahwa kita serius. Gitu loh. Jadi aneh memang kalau orang modern nggak paham filsafat itu rata-rata aneh begitu ya. Nah ini contoh ya, mau saya beri contoh dalam bentuk detail. Ini Al-Quran menyebut gini kan, wa yuskanu fiha ka'san kana mizazuha zanjabila, gitu kan gitu. Penghuni surga kelak itu diberi minuman wedang jahe. Ya, itu kan. Pertanyaan sederhananya, kenapa kok wedang jahe? Apa enggak jus apokat? Enggak kopi gitu. Ya, kopi. Atau jus sirsat, karena sirsat itu ada kandungan untuk mengantisipasi kanker kan gitu. Kan gitu mestinya. Lah apa kok wedang jahe? Ya. Kan itu pertanyaannya. Apa jahe bukan apa nanti jus sirsat atau es degan? Padahal es degan kan seger gitu kan. Kan itu pertanyaan kritis kita. Bukan dalam konteks untuk menggugat, tapi kenapa sih Allah? Karena kan nggak mungkin yang dipilih oleh Allah itu biasa-biasa saja, nggak mungkin. Sama seperti kalau ibu bapak ini kan dosen, menunjuk seorang mahasiswa untuk ikut apa namanya itu on MIPA, ya loh, kan pasti on MIPA. Dia yang paling jago fisika atau matematiknya kan gitu. Bukan mahasiswa yang haho gitu kan. Apa? Kayak tugas ini, bukan yang begitu. Mesti yang wah itu kan, ya ini kerjakan. Itu yang berangkat, pilih gitu. Nah Allah pun juga begitu, harus ada alasan yang cukup. Nah pertanyaannya apa kelebihannya jahe dibanding minuman yang lain? Padahal kalau kita bicara data, 10 negara penghasil jahe terbesar di dunia, nggak ada yang Timur Tengah. Apalagi Arab, nggak ada kan. Tapi kenapa Al-Quran nyebut? Pertama, ini kalau kita mau bicara politik, di masyarakat kita belakangan kan ada orang-orang yang anti Arab. Mengatakan jangan Arab begitu Arab gitu kan. Loh kenapa memangnya Arab? Kenapa memangnya Islam? Islam itu gak Arab oriented, ini bukti nih. Nyebut jahe, padahal Arab kalau jahe kan gitu ya. Ini kalau kita mau pakai pendekatan politik gitu loh. Ya, nah ini. Ya, tapi yang jelas jahe punya keutamaan. Nah gitu ya, gitu. Bahkan kemudian di Jepang itu kan menjadi bagian makanan dari yang namanya sushi kan. Kalau kita baru minuman, tapi di Jepang itu mentah, diiris tipis jadi bagian terpadu dari sushi. Dan kita tahu data kesehatan, data hidup orang Jepang itu terpanjang di dunia. Salah satunya jahe itu, gitu loh. Jadi orang Jepang sudah menerapkan khasiat jahe, nah, gitu kan. Gitu. Mestinya kita riset jahe dan gengnya itu, gitu loh ya. Apa geng jahe? Ya Laos, Kamboja, temulawak, temulucu, temuireng, kuning dan lain-lain itu. Nah itu, gitu loh ya. Jadi itu ya. Ini ya. Nah kemudian ini apa nih? Oh semut, kok mendadak ke semut ini? Tadi kan, tadi orang biologi, nah, saya biologi nih. Tapi kewan, coba Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, maaf ya mahasiswa, Bu guru, dosen. Ya, tapi dosen itu gak jelas sebenarnya, filosofinya dosen itu gak jelas. Filosofi dosen kalau di kampung saya itu adalah orang kerjanya bawa dos, gajinya sak sen. Kalau guru lah lebih enak, gugulan ditiru, saya lebih terhormat aja nih. Mari dosen kalau puncak jadi guru besar, balik menenak guru. Itu intermezzo aja, karena salah sebut tadi. Bu, coba dengan buka nanti terjemahan, kan terjemahan surah An-Naml kan begini. Jadi kolat namlatun itu diterjemahkan berkata seekor semut. Itu. Saya ini sudah cek tafsir ya, sayangnya tadi lupa saya enggak. Jadi dalam buku yang baru saya ini, saya merujuk pada 7 kitab tafsir.
mulai yang At-Tabari yang berusia sekitar 1100 tahun yang lalu sampai yang Al-Munir ya, yang penulisnya baru wafat. Jadi At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain, Fathul Qadir, Al-Maraghi, kemudian Al-Maraghi lalu Tafsir Munir ya, itu. Jadi nanti bisa lihat di YouTube saya. Nah, jadi kok qolat 6 latun? Padahal kan di situ jelas qolat 6 latun. Ya, ini loh. Ini pelajaran bahasa Arab dulu. Dan supaya kelihatan kalau saya itu benar-benar kiai gitu loh ya. Mosok main klaim aja ya. Qolat 6 latun. Dalam teori kalimat ini masuk jumlah fi'liyah. Gitu loh ya. Karena depannya fi'il. Kalau jumlah fi'liyah ya maka fi'il fa'il. Jadi 6 latunnya itu adalah fa'il. Fi'ilnya selalu dalam bentuk mufrad. Apapun fa'ilnya. Nah, gitu. Makanya paling enak nggak kalimat dalam bahasa Arab itu yang fi'liyah. Karena fi'ilnya selalu dalam bentuk mufrad. Maksudnya itu begini ya. Misalkan kalau zahaba aliyun. Zahaba aliyun wa umarun. Zahaba aliyun wa umarun wa bakrun. Itu sama. Tapi kalau dalam jumlah ismiyah ya, yang isim depannya mubtada khobar, aliyun zahaba, aliyun wa bakrun zahaba, aliyun wa bakrun wa umarun zahabu. Itu beda gitu loh ya. Nah, kiai kan ya. Titik ae jok akeh. Nah, jadi namlun itu adalah isim ya, namlun, namlatun itu adalah isim, namlun damai tak marbuto. Tak marbuto itu adalah tanda untuk isim muannas. Dalam bahasa Arab, kata benda itu mengenal gender. Seperti dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Jerman. Ada feminin, ada maskulin. Tanda utama feminin itu adalah tak marbuto. Guru, ustadz menjadi ustadzah. Muslim menjadi muslimah. Saiful Jamilun menjadi Mulan Jamilah. Jok serius-serius apa sih? Gitu loh ya. Lain Saiful Jamilun itu lanang. Mulan Jamilah wedok, aja diwali. Saiful Jamilah ya ngomong hai gitu. Saiful kok Jamilah ya. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau begitu semutnya itu mestinya semut wedok gitu loh ya. Tuh. Apalagi kemudian di belakangnya itu wah ternyata ada. Ya ini tambah ketok ya inilah gini. Ya. Ya. Masa sudah sekian tahun tetap aja bacaannya kan? Ya enggak lah ya, harus berubah gitu. Ya anak saya kan juga sudah lebih pinter ngajinya. Masa saya tetap salib anak saya gitu kan? Ya nanti disalib boleh, sekarang jangan dulu gitu. Nah, jadi begini maksud saya ya. Jadi semutnya tadi kan semut wedok. Semut betina ya, semut betina. Terus semut betinanya itu ada ngapain? Ternyata di sini ada kata seru, harfun nida. Ya, wahai begitu. Jadi semutnya itu sedang berteriak. Terus wahai gitu kan ya, memanggil semut. Ya ayuhan naml, udhulu. Nah, ini kata kerja perintah, fi'il amr. Gitu ya. Mlebu sira kabeh. Jadi semut ini tadi sedang memberi instruksi, perintah. Jadi sedang memberi komando. Siapa yang biasa memberi komando? Orang nomor 1. Karena wedok mestinya ini diterjemahkan sebagai ratu semut. Itu loh ya. Ratu semut. Nah itu. Nah, yang menarik ya memang ada mufasir yang kemudian enggak penting itu. Ya, jantan betina enggak penting gitu katanya. Kan kalau memang di tafsir-tafsir itu ya, At-Tabari, Qurtubi, itu bahkan disebut semut tersebut adalah nemut Sulaiman bin Daud gitu ya. Gitu. Ada penafsiran seperti itu. Tapi yang menarik adalah salah seorang pandangan dari Sya'biyun itu mengatakan bahwa semut, karena di ayat 16-nya ya, itu kan disebutkan bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu diwarisi bahasa burung, mantikut toir gitu kan. Nah, Sya'bi itu berangkat dari logika ini. Jadi yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman itu bahasa burung. Nah, Nabi Sulaiman paham bahasa omongan semut. Berarti semut itu adalah bagian dari bangsa burung. Karena itu, nah, kemudian lompatannya nih, kesimpulannya nih, semut itu mempunyai 2 sayap. Itu. Ya, mempunyai 2 sayap.
itu 10-11 abad yang lalu, 8 abad yang lalu gitu kan. Sebelum ada ilmu pengetahuan. Nah, belakangan ini kita tahu Queen of N itu kan memang punya 2 sayap. Teman-teman biologi pasti paham itu. Nah, disinilah mestinya kita mulai menggali ini ya. Khasanah kekayaan ulama kita dulu itu jangan diabaikan, gitu loh. Supaya kita itu tidak ahistoris begitu ya. Nah ini ya. Nah ini kemudian tentang riset semut ya. Riset semut. Ini kan nah ini tentang suara-suara semut. Frekuensi semut ini di jurnal akustik. Semutnya bidang biologi tapi sisi suaranya bidang fisika nih. Semut stres itu suaranya gimana? Semut mau perang itu gimana? Ya, semut kebelet kawin itu gimana? Itu diteliti. Ini jurnal akustik Ibu Bapak. Di Amerika. Saya nggak nanti ngaji. Kemudian semut itu adalah satu-satunya bangsa binatang yang mengenal sistem peperangan. Ketika perang mesti ada yang kalah. Yang kalah harta utamanya diambil yaitu telur. Yang telur ditetaskan lalu dijadikan budak. Satu-satunya hewan atau makhluk selain manusia yang mengenal sistem perbudakan itu adalah semut. Gitu loh. Gak percaya, ini jurnalnya. Ya. Gitu loh. Ini tahun 75 dan tahun 80. Gitu loh ya. Itu. Jadi mari kita ini yang ya perguruan tinggi Islam. Ya, begitu Islam yang maju kan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya bukan sains dan teknologi berkelanjutan, tapi harus ditambahkan berkelanjutan dan berkemajuan. Kalau lanjut itu sudah natural. Tapi kalau maju itu kan perlu dorongan. Dan yang bisa mendorong ini di Indonesia itu hanya atau baru Muhammadiyah. Itu harus saya katakan itu. Itu loh ya. Ini. Yang lain-lain itu masih sibuk ngaji. Sibuk wiritan. Belum sempat mikir kemajuan. Gitu. Ya, masih berdebat tentang dalil-dalil. Enggak apa-apa. Itu kan kita juga tadi pagi saya katakan bahwa Islam itu sedemikian sempurnanya, bahkan terlalu sempurna. Ya, karena itu sulit dicapai oleh umat Islam itu sendiri akhirnya kan. Bingung mau mana yang prioritaskan. Nah, karena bingung prioritas mestinya ya udahlah saling memahami ya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Itu. Muhammadiyah itu memang sering dikritik kan. Muhammadiyah itu wiritane titik. Loh, karena Muhammadiyah itu memahami wiritanya itu ya, zikirnya itu dengan cara amal soleh. Amanu wa amilus soleh kan gitu. Jadi bareng wiritan cukup wiritan subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Terus masuk lab. Kalau tambahan macam-macam kan? Kan Muhammadiyah kan enggak salah itu sebenarnya. Selebihnya masuk lab. Lalu bikin lazismu dan lain-lain kan gitu. Ada Turki langsung ke Turki. Enggak cukup didoakan ya Allah hentikan gempa. Lha sakit mandek-mandek dhewe kok. Telat ndongone kene ya. Gitu loh ya. Jadi nah ini gitu loh. Jadi mestinya kita saling menghormati karena memang karakter manusia itu kan manusia sendiri kan macam-macam. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ono sing apa kalau beraksi itu pengen di shooting, di expose, ada yang maunya diem-diem kan gitu. Nah Muhammadiyah itu memang tipenya yang diem-diem. Gitu. Tapi orang tahu, Robert Hefner kan tahu, nggak ada gerakan yang apa sesukses Muhammadiyah. Lembaga pendidikan yang paling sukses di muka bumi itu Muhammadiyah. Karena itu lembaga-lembaga keagamaan termasuk yang non-muslim, kata Robert Hefner, itu harus belajar pada Muhammadiyah. Gitu loh ya. Memangnya mana ormas-ormas yang punya 180 perguruan tinggi? Nggak ada. Dan ini berlangsung rapi. Nggak ada tukaran nih kan gitu. Tukaran titik-titik no, gitu kan internal. Tapi kan di tempat lain banyak tukaran-tukaran yang kemudian sampai terekspos kan. Itu kan berarti belum dewasa. Itu masih kayak anak kecil kan tukaran gitu. Belum bisa menahan diri gitu loh. Nah ya. Nah, jadi ini contoh yang lain lagi. Nah, di sini pentingnya ya tadi bahasa Arab ya, selain tadi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, ini kan kata fulku dan bahar itu dibalik aja. Mana yang subjek, mana yang predikat. Tapi dua ayat ini sebenarnya sedang menunjukkan satu peristiwa yang berbeda. Yang satu itu laut yang ditundukkan ya agar perahu bisa berjalan. Itu nanti bercerita tentang ada enggak berikutnya ya? Oh enggak ada. Itu akan bercerita tentang perahu yang terbuat dari kayu.
Sifat dasar kayu itu kan terapung di air. Jadi ya sudah, terapung di air. Jadi nggak perlu diotak-atik dah kayunya itu. Tapi lautnya ini yang sekarang. Jangan ombaknya jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede nanti perahunya guling gitu kan. Jadi lautnya ditundukkan. Tapi yang kedua, yang ditundukkan apa? Wasahro lakumul fulka, yang ditundukkan kapalnya. Nah, ini bukan terbuat dari kayu, terbuat dari logam. Sifat dasar dari logam adalah tenggelam di air. Karena itu buat bagaimana caranya supaya logam itu tidak tenggelam. Maka dibuat lempengan lalu dibuat bejana. Gitu. Nah ini meskipun ombak besar, kalau kapal besar itu relatif stabil. Kan gitu. Ya, tapi ini harus ditundukkan dulu kan. Apa namanya tadi? Logamnya tadi itu. Gitu loh ya. Sehingga kemudian bisa jalan. Jadi ayat ini mirip-mirip seolah-olah dibalik subjek objeknya begitu ya. Tapi sebenarnya punya pesan misi yang berbeda gitu. Nah, mestinya kita juga ngaji dari yang ayat-ayat ini. Tadi saya ceritakan ini salah satu laboratorium ayat-ayat semesta ya. Ibu Bapak, ini kira-kira anak-anak ini sedang apa sih? Kira-kira. Anak-anak ini kan sedang mengamati bayangan ya. Kira-kira dengan bayangan ini anak-anak mau apa? Mengulangi eksperimen yang dilakukan oleh siapa itu ya, Eratosthenes atau siapa itu. Jadi ini sebenarnya anak-anak ini sedang menentukan jari-jari bumi. Wow, gitu kan. Jari-jari bumi. Cuma ngono tok. Loh, cuma ngono tok jari ini. Ya apa? Ya inilah gagasan. Orang nggak paham gagasan lo ngono tok. Nah, repot. Gak masuk surga. Enggak masuk surga. Ibu Bapak kan paham, inget toh yang namanya Newton itu. Newton itu dengan gagasan gravitasinya diilustrasikan dengan apa? Tengok-tengok nih sore wit apel kan. Jadi Newton itu orang mana sih sebenarnya? Orang Batu. Ngalang. Gitu. Gak mungkin dia orang Jogja, gak mungkin. Gak ada wit apel. Gitu loh. Ini orang Batu saja nih itu di Amerika, di Inggris no, gitu kan. Ya itu loh. Isu-isu tunggu-tunggu calon apel gitu. Kan sangat sederhana sebenarnya gitu kan. Lu mulai di apel jatuh ya begitu. Enggak Ibu Bapak. Coba sekarang ya saya tes. Saya tes. Oh, teori gravitasi itu udah berapa sih? Ada 3 kan. Sekarang kalau ini tadi kan diilustrasikan dulu oleh Pak WR. Kalau ini saya lepas jatuh gitu kan. Kenapa jatuh? Kaitan gravitasi gitu kan. Ibu dari mana taunya? Dari dosen dulu ketika kuliah. Dosennya dari mana taunya? Dari dosen sebelumnya. Terus dosennya terus apa? Dosen sing londo. Dosen londo terus apa? Terus Newton. Newton terus apa? Nah, iya kan, berhenti kan. Seandainya kita hidup sebelum Newton, ini benda jatuh. Kenapa? Enggak ada Newton. Terus apa jawabannya? Ini jatuh Ibu Bapak ya. Ini jatuh. Buku ini jatuh. Ini kalau saya buka satu juga jatuh. Tapi kalau saya ngerokok, saya tiup, munggah mana? Kenapa? Kata orang sekarang karena kerapatan massa jenisnya kecil sehingga kemudian naik. Gitu kan? Cari sopo? Bu guru. Cari sopo? Dosen Newton. Sekarang kita hidup sebelum Newton. Terus jawab. Ibu Bapak, saya beritahu. Ini jatuh, air jatuh, buku jatuh, gendeng jatuh. Dia turun, jatuh ke tanah karena dia adalah milik bumi. Karena asal usulnya adalah bumi. Sedangkan asap itu adalah milik langit. Karena itu dia akan kembali ke langit. Itulah teori locus naturalisnya Al-Mukarram Syekh Aristoteles. Guru pertama. Ya. Dalam wacana filsafat Islam kan guru kedua Al-Farabi. Guru pertama adalah Aristoteles. Gitu loh. Iya. Jadi locus naturalis itu ini gitu ya. Jadi ini kelihatannya sepele tapi menentukan jari-jari bumi Bu Bapak. Jadi ide itu enggak harus mahal kuncinya. Nah, gitu ya. Nah, ini mengamati apa ini? Ini lab ayat semesta itu ini rutin tiap setahun sekali anak santri terbaru Sragen, Jombang maupun Jogja itu datang ke Kenjeran Surabaya
setelah sebelumnya diajari menentukan posisi atau ketinggian bulan. Lalu dikonfirmasi di lapangan. Tapi diambil yang momennya purnama. Ya, diambil yang momennya purnama dan diambil juga yang purnamanya itu munculnya setelah maghrib. Itu bukan ketika maghrib, ini sudah di atas, lalu nggak ada sisi menariknya. Jadi ketika maghrib itu bulan masih di bawah ufuk. Dia berapa derajat. Lalu dari situ kan bisa diketahui kalau misalkan 2 derajat berarti dia 2 kali 4 menit, jadi 8 menit muncul setelah maghrib. Nah anak-anak tahu itu, kemudian nunggu ini. Tiap setahun sekali mesti begitu. Ya. Nah, ibu bapak, ketika bulan itu muncul, ya ditunggu muncul dalam suasana langitnya itu kan maghrib itu kan mestinya kan hebat gitu kan. Itu biasanya anak yang paling mokong, anak yang paling nakal itu biasanya takbirnya paling kenceng. Allahu Akbar, nah gitu. Itu artinya apa? Lab ini adalah lab yang memadukan antara spiritualitas dengan intelektualitas. Secara praksis. Enggak usah pakai teori-teori kan. Gitu loh ya. Kan itu yang kita perlukan. Ya, keterpaduan antara spiritualitas dan intelektualitas. Nah ini. Ya. Ini baru ada di Transcend, yang lain-lain belum. Ya, karena belum tahu. Nanti kalau kita sebarkan, nah baru yang lain nanti ikut. Ya. Nah ini ya yang ini mengamati tadi tuh hari tanpa bayangan ya. Tuh. Yang sederhana. Biasanya lebih sederhana lagi ketika hari tanpa bayangan itu anak-anak keluar semua dalam posisi seperti upacara, lalu pada saat zuhur masing-masing melihat ke bawah, kan gak ada bayangannya kan. Itu cara yang paling murah. Tapi kan pengalaman itu penting. Dan itu akan diingat sampai kelak dewasa gitu kan. Dulu ketika saya gini kan gitu. Kan itu pengalaman-pengalaman yang perlu kita berikan. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian soal kegiatan lainnya adalah bedah film. Jadi gagasan-gagasan besar ini biasanya kita tampilkan dalam bedah film gini ya, seperti manusia seukuran semut itu kan ada itu kan ya. Itu kita tonton lalu kita bedah secara ilmiah itu gimana. Supaya apa? Karena sains itu kan imagination. Yang utama dari sains itu adalah imajinasi. Jadi yang harus kita bangun itu adalah kemampuan imajinasi begitu ya. Dengan imajinasi berkembang nanti jalan-jalan dewe. Ya, nggak bisa dicegah loh imajinasi sudah jalan gitu. Ya. Dengan doktrin apapun nggak bisa. Ini yang namanya tahajud fisika. Program andalannya Transcend juga. Jadi kalau malam ahad itu biasanya belajar sampai jam 2 dini hari, bahkan sampai subuh gitu ya. Nah, itu. Jadi mengganti jadwal nonton bola itu dengan belajar begitu. Ya kan kita itu sekarang banyak bangun malam tapi bukan untuk tahajud, tapi nonton bal-balan. Jadi ya itu penjajahan dalam bentuk baru juga gitu kan. Ya, nggak produktif untuk kita. Nah, ini sudah rutin nggak kayak gini stadium general gitu ya. Nah, kemudian konflik antara agama dan sains. Kan kita tadi mau bicara tentang dialektika antara agama dan sains ini yang khasnya Transcend gitu kan. Ibu Bapak, kita mengajarkan prinsip materialisme ilmiah itu sejak SMP dengan mengatakan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kan begitu. Mari kita merenung sejenak. Kalau materi tidak diciptakan, terus ya dan kemudian implikasi dalam skala luasnya itu adalah jagat raya itu abadi. Jagat raya itu tidak tercipta dan juga tidak hancur. Jagat raya itu ada seperti keadaannya sekarang di masa silam tak hingga dan di masa yang akan datang tak hingga. Itu artinya secara akademik, secara ilmiah kita ateis. Jadi guru fisika harus bertanggung jawab terhadap nasib-nasib murid-muridnya, terhadap mahasiswanya. Harus syahadat lagi ya, Pak? Harus syahadat lagi. Itulah pentingnya TPK, TPQ di kampung itu. Setelah anak-anak itu dikafirkan oleh guru-guru fisikanya, malam disyahadatkan lagi. Dilala paginya dikafirkan lagi. Mbaulet lembaga pendidikan kita ini. Gitu ya. Itu. Tapi dosen agama juga harus bertanggung jawab karena membiarkan dosen fisikanya menyesatkan. Itu dosen agamanya. Dan kepala departemennya nggak menegur, salah juga. Dekannya juga membiarkan, wesa kolektif. Kasih tahu kamu Kamu belum suarga ya. Gitu loh ya. Makanya harus diluruskan.
Stadium General pagi ini tuh misi dasarnya adalah meluruskan pemahaman-pemahaman kita yang bengkok. Gitu loh. Kok enteng kita mengatakan materi tidak ciptakan, seta. Ngajimu nanti. Sopo kiaimu? Sanate opo? Kan gitu loh. Sanate opo? Saya ngajar nong ini sanate sebenarnya. Gitu loh ya. Nah ini. Ini harus dikoreksi. Sebab ini ini bertentangan dengan arkanul iman. Iman yang pertama kita percaya pada Allah, Allahu khalaqa kulla syai'in. Tadi di mukadimah saya sebut khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur, menjadikan gelap dan terang. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Gitu ya. Nah ini. Di sini alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Jadi membaguskan yang telah dia ciptakan. Jadi dia ciptakan lalu membaguskan. Masa kemudian kita beri khalaqa kulla syai'in illa lal maddah, kecuali materi. Lah, terus apa sing digawe? Wong isine donya iki materi dan cahaya. Masa cuma gawe malaikat tok. Terus materi ini ono-ono dhewe gitu kan. Ini Pak, Bu, guru fisika. Dosen fisika. Ya, itu materi tidak dapat mengusahakan. Terus kiamat omong kosong, begitu kan? Kan gitu implikasinya. Nah, ini yang harus diluruskan, gitu ya. Nah, jadi di Trencen nanti idealnya buku pelajarannya ya buku bahasa Arab. Ya ben melawan arus. Pengen mulia gak gelem angel. Iya toh. Diproses. Saiki sik buku matematika begitu mau diterapkan gurune duduk lulusan IAIN. Apa nih Ustaz? Lah sik tak pikir. Jadi gitu. Jadi udah ada buku nih itu udah selesai. Begitu mau diterapkan iya gurunya gak iso bahasa Arab iki opo. Nah itu, tapi minimum kan saya sudah tahu problem-problem di lapangannya. Orang-orang yang lain itu masih berbicara teori, filsafatnya. Gitu loh. Makanya ada kemarin kan hari Sabtu kemarin saya di UMM tuh. Lalu dikatakan belum ada integrasi Islamisasi sains yang kemudian sudah ada dalam bentuk kurikulum. Kamu gak tekono Trencen. Yang ditekoni memang gak sedang menerapkan itu ya jelas aja kesimpulannya seperti itu kan. Mau tekono Trencen nginepon. Gitu loh ya. Mesti dia nanti juga bingung kan gitu. Ya, dikira dolanan. Nah, ya karena kita ilmuwan hebat itu ya mesti sebisa mungkin kan dari itu kan akan ada efek dari perguruan tinggi besarnya kan. Gitu. Mesti ada efeknya gitu loh ya. Jadi kita dorong ke perguruan tinggi besar ya kalau bisa juga di luar negeri begitu kan. Itu loh ya yang di situ banyak pemenang Nobelnya kan gitu. Ya. Kan dari sisi strategi kan harus begitu. Gitu loh ya. Dari strategi itu harus begitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini lulusan yang kemarin ya. Nah, ini sekedar aja ya. Ini peraih medali emas di tahun kemarin ya. Internasional Indonesia Young Scientist Association ya. Nah, itu. Nah, ini kemudian kemarin Nah. Oh ya, ini. Nah, ini kemudian di tahun yang sama ya. Oh, ini apa ya? Indonesian International apa itu ya? E-nya itu. Engineering apa itu ya? Nah, ini di emas juga. Ini 3 tim yang berangkat di Surabaya, 3-3-nya dapat emas. Dan ini yang lomba bukan hanya sekolah-sekolah Islam, bukan pesantren, juga bukan hanya dengan sekolah negeri ya. Ini juga mohon maaf, ini juga teman-teman Chinese juga gitu. Jadi artinya ini umum. Kalau kita menang dengan teman-teman kita di lembaga pendidikan Islam kan, habis wajar gitu kan. Kan kita tadi katakan termasuk yang paling maju, kan wajar gitu. Ya, dengan sekolah negeri sudah lebih baik gitu kan. Tapi tambah lagi dengan sekolah Kristen. Karena biasanya yang tim IPO dan lain-lain itu kan memang dari sekolah Kristen. Saya tahu dulu, saya itu kan pengalaman saya itu juri internasional Physics Olympiad, Asia Physics Olympiad ya, astronomi, astrofisik, Physics Olympiad gitu kan. Kemudian juri Olimpiade Sains Nasional juga apa namanya itu yang mengantar siswa itu
yang kepala rombongan namanya itu gitu loh ya, pernah ke Kazakhstan gitu. Jadi saya tahu begitu, makanya kemudian saya bikin lembaga yang istilahnya nggak begitu-begitu saja seperti kata Gus Sola tadi gitu kan. Karena saya punya pengalaman untuk itu gitu ya. Nah, ini kemudian ini judul yang lain lagi kan. Nah, itu. Nah, bahkan kemudian ini juga ya masih tahun 2022, tapi ini yang terbaru yang kemarin ya. Ini baru kemarin ini. Jadi ini penyelenggaraannya di mana? Di Undip ini ya. Ini diikuti oleh beberapa negara. Ini jadi saya baru dapat ini tadi malam. Ketika di kereta api saya dapat ini. Ya, ini saya tambahkan. Ini terbaru, ini 2023 ya. Jadi kita lihat apa namanya panitianya yang di sebelah sana kan nggak berkerudung ini. Jadi ini kompetisinya bukan hanya sekolah Islam kan. Ini loh nggak berkerudung kan. Ya. Nah, jadi Santri Trensen mau diapakan begitu. Jadi kita mau merancang atau sedang membidani lahirnya Ibnu Sina abad 21. Ya, Ibnu Sina itu kan simbol ilmuwan, simbol filsuf gitu kan, simbol ahli kalam. Dia berdebatnya kan kemudian dikafir-kafirkan kan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah ini ya. Nah, ini Tahafutul Falasifah. Ya. Dan dalam Tahafutul Falasifah bab 17 Ibu Bapak ya. Disitulah Al-Ghazali membahas kausalitas, disitulah kemudian umat kita itu cenderung anti ilmu pengetahuan. Jadi kalau dilacak-lacak itu bisa dirunut ke bab 17-nya Tahafutul Falasifah. Ya. Dan di bab 17 itu kemudian dikomentari oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Tahafut at-Tahafut, kekacauan di atas kekacauan. Jadi barang siapa yang menolak kausalitas itu akan mematikan akal. Dan menolak kausalitas, menolak akal dan mematikan ilmu. Jadi apa yang terjadi sekarang di dunia Islam itu seperti sudah diprediksi oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Tahafut at-Tahafut ya. Mengomentari kitabnya Al-Ghazali dan kita tahu kan Al-Ghazali itu adalah juru bicara terkemukanya Al-Asy'ariyah. Ya yang disebut yang sekarang ini kalau saudara kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalamnya Al-Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali dan kemudian apa satu lagi itu. Ya, kan sebenarnya di situ gitu loh ya, di situ. Nah, jadi itu loh ya. Nah, mestinya ini bagian dari kajian kita. Setidaknya harus ada di kurikulum. Harus ada di kurikulum. Mengintrodusir ini. Gitu loh, supaya kita enggak sepenuhnya referensi barat aja ada gitu ya. Ini. Jadi tahafut al-falasifah dan tahafut at-tahafut. Teori atom yang ditulis ini ya Al-Insaf oleh Abu Bakar Al-Baqillani ini Ibu Bapak ya. Jadi atomisme di dalam Islam itu ada. Atomisme Al-Baqillani itu ternyata mirip atomisme yang mekanika kuantum. Jadi partikel itu tercipta musnah. Jadi dulu Abu Bakar Al-Baqillani itu menyebutkan bahwa al-juz'ul ladzi la yatajassa. Jadi atom itu seperti definisi Demokritus, bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, tapi tidak eksis dalam bentuk tunggalnya itu tidak punya dimensi panjang, lebar dan tinggi. Jadi seperti gaib gitu. Tapi muncul ketika itu dalam kolektif. Menariknya adalah atom-atom itu yang tunggal tadi itu tidak bisa eksis dalam 2 saat. Dia hanya bisa eksis dalam saat, kemudian musnah, lalu tercipta lagi dengan karakteristik yang sama, musnah, lalu tercipta lagi dengan karakteristik yang sama. Artinya kalau dia karakteristiknya tadi disebut tongkat, dia akan musnah lalu tercipta lagi dengan karakteristik tongkat, makanya kemudian kumpulannya juga jadi tongkat, musnah lagi, lalu tercipta lagi bentuk tongkat, sampai kemudian Allah tidak menghendaki, lalu Allah menghendaki dengan karakteristik ular, maka jadilah ular. Dan memang Abu Bakar Al-Baqillani ketika membuat teori ini sedang dalam ikhtiarnya menjelaskan mukjizat itu dalam kerangka logik. Itu yang berhasil. Jadi tubuh kita 1 menit yang lalu, 5 detik yang lalu itu bukan tubuh kita sekarang. Karena menurut Al-Baqillani tadi, kita ini cipta musnah. Gitu. Ya. Ya minimum ini kan jadi inilah ya wacana kita kan gitu. Pengetahuan kita loh bahwa kita tuh enggak terlalu buta terhadap kasana pemikiran kita sendiri gitu. Dan itu sesuai dengan prinsip annihilation creation particle dalam dunia medan kuantum. Jadi artinya 10 abad yang lampau itu kita sebenarnya udah punya kerangka pikir yang gitu loh. Cuma pada waktu itu kemudian enggak dilanjut. Ya enggak dilanjut pemikiran itu gitu loh. Jadi itu problemnya. Jadi nah ya
Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi ya sebagai penutup, ulama itu kalau menurut surat Fatir 27:8-9, inna yasallahu min ibadil ulama. Siapa itu ulama? Kalau di bawah ini ya mereka membaca kitabullah, hukum agama, melaksanakan gitu kan. Kemudian mereka apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirwalaniyah. Jadi ini relasi sosial ya. Tapi yang di atasnya ini kan fenomena alam. Jadi ulama itu sebenarnya dalam konteks surat Fatir 27:28-29 mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial dan juga hukum alam. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah sepanjang struktur kurikulum kita mendukung sejak awal. Kita tidak diisi oleh istilahnya sesuatu yang pada akhirnya mubazir gitu loh. Ya. Nah, jadi itu 7:28-29 dan karena saya nggak ingin ini semua mubazir dalam bentuk ceramah-ceramah, ya maka kemudian saya wujudkan sudah dalam bentuk transend dengan kurikulum yang seperti ini di dalamnya ya. Itu. Jadi karena pesantren ya harus bahasa Arab kan, nggak mungkin pesantren nggak pakai bahasa Arab kan gitu. Jadi ini dalam kurikulumnya itu harus ada itu dan saya membantu penyusunan kurikulum jurusan fisika Fakultas Saintek di UIN di Indonesia, UIN Jogja, UIN Bandung, UIN Malang, Batu Sangkar, Mataram dan seterusnya itu gitu ya. Nah itu bahkan yang di UIN Jogja ini sampai ketika setelah kurikulum lalu kemudian bentuk tugas akhirnya gimana nih gitu kan, masuknya ayat dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nah karena saya kan orang Muhammadiyah mestinya kan justru di lembaga-lembaga sendiri yang harus dihidupkan kan gitu loh. Ya mestinya kan kita kan bisa mendahului negeri gitu loh. Ya wong yang jadi apa namanya konsultannya saya sebagai anggota PP kan dengan NBM 547-243. Ya, NBM itu saya buat ketika saya ketua IPM di Jember tahun 1982. Jadi 41 tahun yang lalu. Dan sebagian besar ibu bapak belum lahir pada waktu itu kan. Saya sudah punya kartu anggota Muhammadiyah gitu. Jadi begitu. Nah singkat cerita, no sign, no future. Kalau kita nggak punya sign, kita nggak punya masa depan ibu bapak. Karena sumber daya alam kita akan terus dikuras oleh orang-orang asing. Ya, dan kita terus dipekerjakan oleh mereka. Itu. Jadi satu-satunya cara ya kita harus kuasai sign itu. Ya, dan itu tidak ada sign gratis. Memang itu harus kita rebut. Harus direbut. Jangan menunggu kebaikan orang-orang luar sana kemudian kita diberi sign yang ini enggak. Sekarang kan kita juga sudah mulai masuk ke era yang namanya quantum computer. Karena apa? Karena menurut hukum Moore ya, transistor pertama 1947 kan ukurannya kepala tangan. Dan setiap 18 bulan itu mengalami pengecilan 2 kali. Sekarang sudah berapa tahun? 47 sampai 2003 sudah 57 tahun, 57 sekian. Artinya pengecilan itu menjadi 2 kali pangkat 37 atau berapa itu. Jadi ukuran chip sekarang itu yang dikeluarkan oleh IBM 2021, Mei 2021. Seujung kuku chip ini isinya sudah 50 miliar transistor. Jadi transistor kita itu sudah masuk dalam wilayah skala atom. Karena sudah masuk wilayah atom, ya kita tidak lagi relevan untuk berbicara bit. Karena bit itu kan kalau dalam bahasa tegangan listrik itu kan on off. Ketika on, di situ sebenarnya ada ratusan ribu elektron. Jadi yang diperlakukan itu adalah perilaku elektron kolektif. Begitu transistor sudah masuk skala atomik, berarti elektronnya sudah dalam bilangan 1, 2. Berarti karakter individual dari elektron itu menonjol. Bukan lagi kolektifnya. Maka bit harus diganti dengan quantum bit. Dengan spin up down. Itu yang kemudian sekarang diburu oleh IBM dan Google, ya, yaitu komputer kuantum. 5 mahasiswa S3 bimbingan saya itu semua sekarang bekerja dalam quantum teleportation. Ya 2 udah lulus, masih ada 3 lagi dan masih ada yang antri untuk ini belajar quantum information. Gitu loh ya. Ini kan kita tadi bicara apa? Sustainable gitu kan. Jadi udah kita lakukan lompatan lah ya, meskipun itu sekedar intellectual exercises atau apalah ya. Karena memang kalau kita mau bikin dananya juga belum ada. Sekarang masih konsentrasi bikin IKN. Ya,
Enggak tahu lah nanti 24 itu lanjut atau tidak, tapi minimum dananya sekarang dong pakai untuk itu gitu ya. Jadi tapi kita nggak boleh putus asa gitu kan. Nah, jadi apalagi yang saya kerjakan ini Bapak ya. Jadi tolong ini sekarang masih 3,63, tolong subscribe minimum nanti jadi 3,66 lah ya. Kan ada lebih dari 30 ini. Jadi begitu. Jadi Ibu Bapak bisa kalau mau lihat kajian saya misalkan saya Selasa kemarin ngaji surat Al-Baqarah ayat 19, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa barqun wa ra'dun wa barq gitu kan. Kan itu berbicara tentang hujan, kilat dan guntur. Nah, kalau kita lihat tafsir-tafsir, semua kan berbicara tentang, oh ini perumpamaan bagi orang munafik yang diumpamakan ini. Tapi kan tidak ada yang membahas secara spesifik guntur, kilat, dan hujan itu bagaimana kaitannya. Saya bahas di ngaji ini setelah saya kaji 7 tafsir yang saya sebutkan tadi. Ibu Bapak bisa cek di Al-Baqarah itu 19 yang paling kanan itu ngaji yang terbaru. Ini video yang terbaru ya. Jadi mohon subscribe supaya 366 nanti ya. Saya cek nanti. Kalau saya nggak nambah ya berarti nggak ada yang subscribe. Iya. Begitu. Ya, Bapak, jadi demikian materinya dan ini nanti hadiahnya kapan ini? Sekarang atau nanti? Ya, nanti untuk ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan Kita kasih kembali aplaus yang meriah untuk Prof. Agus Purwanto.